Polisi Satres Narkoba Polrestabes Medan dan Polisi Sektro Medan Helvetia menggerebek gubuk-gubuk di bantar sungai di Medan Helvetia yang dijadikan tempat penggunaan narkoba pada Rabu sore. Tim Sancang Polres Garut berhasil mengungkap sindikat penjualan barang haram di kawasan Kecamatan Limbangan, Garut. Inilah 3 warga Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang harus mendekam di balik jeruji besi karena tertangkap tangan mengedarkan dan memakai sabu serta ganja. Justru di suasana pandemi COVID-19 seperti ini, kenapa narkoba itu menjadi meningkat atau naik? Maraknya pengguna dan pengedar narkoba di Indonesia saat ini tentunya menjadi keprihatinan tersendiri. Alih-alih untuk menenangkan diri, narkoba menjadi salah satu faktor fatal yang menyebabkan rusaknya generasi calon penerus bangsa. Seingat saya dari awal pertama minuman keras ya, dari SMP saya udah kenal minuman keras, pergaulan juga, ganja pernah. 2000 yang seingat saya 2008 yang kasus saya ini 2008-2009 saya baru mengenal sabu-sabu. Sampai pas ketangkep kemarin 2017. Dampak pertama yang saya rasain anak ya, keluarga. Intinya si anak dulu pernah saya tinggal, sekarang saya tinggal lagi kan, lama lagi saya tinggal. Jauh dari keluarga. Saya kecil jauh dari orang tua laki, dan sekarang anak saya ngerasain kayak saya kan. Ya itu sih dampaknya dari anak aja karena pertama mohon maaf sama anak dan berjanji nggak akan ngulangin lagi, walaupun anak nggak tahu saya ada di dalam sini, tahunya saya kerja. Yang saya janji paling nggak akan pernah ninggalin dia lagi. Bekerja, mencari nafkah yang halal untuk membahagiain keluarga saya, adik-adik saya. Saya mengikuti program rehabilitasi terapi community, ya, singkatan TC. Saya dari pas dipindahin dioper ke lapas narkotika ini, saya langsung ikut bagian dari program ini. Pertamanya saya menolak, baru dikarantina lagi. Saya menolak, tapi berselingnya waktu, program di sini ada manfaatnya juga bagi saya. Saya bisa handle feeling untuk marah, untuk marah-marah lah gue. Saya bisa berpartisipasi dengan anak-anak, family saya. Saya saling mengenal, banyak teman. Pokoknya program TC ini menurut saya pribadi merubah dari sisi yang buruk menjadi lebih baik. Besar sekali ya saya program rehab ini, kalau bisa ditingkatin terus. Pokoknya besar banget untuk bagi para teman-teman saya, khususnya buat saya besar banget. Karena kalau tidak ada program ini mungkin kita nggak tahu gimana, tapi besar harapan saya program ini terus diadakan.
lingkungan ya, lingkungan saya sini alhamdulillah jauh dari narkoba juga. Pertama sih emang dari niat saya juga udah mau berhenti, saya udah mau menuju ke depan, melihat ke depan, nggak mau lihat ke belakang lagi, mau bahagian orang rumah, anak, dari sih. Saya yakin, saya bertekad, saya tidak akan menggunakan narkoba lagi, mengenalnya juga saya tidak akan. Tekad saya keluar dari sini, berhenti narkoba. Oke, nama saya Yeri Pati Nasarani, kegiatan hari-hari aktivis sosial punya yayasan yang bernama Roni Pati Nasarani Foundation. Jadi bergerak di beberapa bidang sosial yang ada di masyarakat. Jadi anak pemain bola lah, anak kedua dari 3 bersaudara, papa pemain bola tahun 70-an, kapten timnas, lalu pelatih juga, komentator bola juga. Terakhir waktu meninggal dapat penghargaan Bapak Futsal Indonesia. Jadi awalnya sebenarnya kelas 1 SMP. Jadi lagi pulang sekolah terus jajan, nah beli minuman ringan lah. Nah habis itu yang jual minuman ringan itu ngasih minuman ringannya plus ada 1 pil yang dia selipin di pantat botol itu. Nah dulu hampir nggak ada sosialisasi penyuluhan, nggak ada informasi apa-apa. Jadi ya kita nggak tahu itu narkoba ternyata. Biasanya ini umum sih, keluarga tuh yang paling terakhir tahu biasanya. Nah termasuk juga di keluarga. Jadi waktu itu overdosis lah. Jatuh gelinding dari lantai 2 ke 1. Nah di situ mulai ketahuan. Awalnya kan karena saya dulu pakai namanya putau kan. Nah zaman dulu itu putau seperti minuman ringan alkohol rendah. Jadi awalnya papa waktu itu berpikir ini bukan sesuatu yang serius. Sampai dia konsultasi ke temannya dokter baru dia tahu bahwa itu serius gitu. Nah di situ shock lah, sempat ada shock. Papa terpukul, mama juga terpukul, keluarga semua terpukul. Tapi akhirnya ada satu keputusan yang papa ambil secara konstan. Pertama dia bilang ini bukan aib. Kedua kita akan menanganinya dengan kasih. Sempet nyerah lah karena kan ya saya jadi bandar. Terus kakak laki-laki kena juga. Parah juga jadi bandar. Saya punya adik perempuan kuliah hampir 8 tahun. Karena dia 4 tahun di kampus cuma nangis di WC lalu pulang. Jadi papa mama udah mau cerai. Ya kan orang bilang berhasil di lapangan, gagal di rumah. Jadi satu malam nih dalam keadaan nagih, frustasi, udah semuanya lah. Jadi istilahnya galau lah. Ambil 1 gelas racun serangga. Tulis surat nih buat papa, buat mama. Tolong jangan salah-salahan ya. Dan akhirnya setelah beberapa jam melihat gelas itu, akhirnya saya minum. Gak sadar selama beberapa jam. Singkat ceritanya, ketolong akhirnya. Kenapa? Karena ada 2 orang tua saya yang ternyata masih peduli. Mereka berdoa dan nolong saya. Satu kali ini ada sebuah cerita. Jadi lagi ngumpul rame-rame, ya saya lagi berobat, terus make juga. Jadi satu kali ditemukan overdosis. Overdosis, jadi ditemukan mulutnya udah berbusa, badan biru, udah kaku. Katanya udah gak ada nyawa. Nah apa yang dilakukan teman-teman waktu itu? Diangkat rame-rame, dibuang di got di Rawamangun. Jadi pagi-pagi bangunlah dari got dan seluruh aksesorisnya. Lalu pemikiran gini loh, sampah aja dibuang pada tempatnya. Ini kan berarti lebih hina dari sampah. Nah ada satu peristiwa nih. Jadi saya digebukin nih rame-rame di sekolah, dituduh maling. Emang dulu maling, cuma udah ada yang maling duluan gitu loh. Jadi ini lebih maling dari maling ya, digebukin. Terus papa dipanggil dari lapangan bola, datang. Berdua kita masuk di sekolah. Semua orang teriakin maling, maling, maling. Nah bayangin, jadi berdua masuk dengan teriakan satu sekolah maling. Nah Gelora Bung Karno dulu teriakin papa saya hebat, bosan kita keluarga. Saya gak nyangka tiba-tiba dia rangkul saya. Terus dia bilang gini, kamu bukan maling. Kamu tuh anaknya papa, angkat muka kamu, jalan lagi. Itu kayak ada 100 ton vitamin C. Kaki saya ini kuat, hati kuat, pikiran jadi kuat. Wow, itu gak pernah saya lupa. Buat saya itu warisan. Itu sebabnya yang saya lakukan hari ini adalah terjemahan hatinya. Nah disitulah awal semua pemulihan. Mungkin kalau saya simpulin ya, narkoba itu mimpi buruk buat keluarga.
tapi cinta di dalam kasih keluarga itu mimpi buruk buat bandar-bandar narkoba. Karena saya yakin ketika cinta dalam keluarga dibangun, jualan aja nggak akan laku. Enggak sih, nggak pernah. Tapi hampir beberapa kali. Jadi lagi make digerebek, lari, kasih tembakan, peringatan, tembakan langsung, masuk kali, masuk got, ya beberapa kali sih. Jadi ya nggak pernah ketangkep, tapi nyaris sering. Makanya kan dulu DPO masuk daftar, ya makanya terbatas ruang geraknya gitu. Pasti banyak lah ya. Dulu pas pakai narkoba, fisik kena, jantung, liver, paru, ginjal, bahkan psikis juga kena. Dulu pernah sekali mama ketemu nangis karena lagi ngobrol sama pohon. Ngobrol sama garpu, ngobrol sama kursi, kena kan. Yang paling dialami setelah berhenti adalah begitu banyak kesempatan yang dulu hilang kembali. Meskipun ada satu yang nggak bisa, yaitu waktu. Tapi banyak banget kesempatan-kesempatan. Kayak misalnya tahun 2017, saya menerima satu penghargaan dari Pak Jokowi sebagai masyarakat yang punya kepedulian sama orang-orang yang pakai narkoba juga. Ada 3 faktor yang paling kuat. Nah, yang nomor 3 ini karena tekanan hidup, ribut sama pacar, stres, depresi, bosen, jenuh. Nah, kadang orang menganggapnya itu sebuah pelarian, which is itu bukan pelarian sih, nambah masalah. Kedua sebagai alat pergaulan, gitu. Jadi takut dibilang banci lah, terus orang takut beda lah. Nah, nomor 1 ini adalah penasaran, aneh sih, tapi ini paling banyak orang ngalamin gitu. Apa sih rasanya? Ya mungkin cari pertolongan lah. Ya mungkin saya secara terbuka ya memberi kesempatan buat siapapun pas yang kebetulan nonton dan ngalamin, apa yang saya bisa bantu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Karena saya tahu nggak mudah. Yang bisa buat orang bisa berubah selain dia punya motivasi kuat sendiri adalah keluarga. Dan sekarang keluarga kebanyakan adalah orang yang paling nggak peduli. Begitu anak pakai, masukin rehab. Padahal kalau keluarga berfungsi, harusnya anak-anak ini nggak perlu dibawa ke rehab. Saya sangat gak setuju, itu pemikiran yang paling gak masuk akal. Jadi kan orang makin narkoba, narkotik dan zat adiktif. Jadi dia tuh mengalami yang namanya zat adiktif, kecanduan. Which is itu sebenarnya ranahnya kesehatan, bukan hukum. Membawa pecandu ke penjara sama dengan mengizinkan peredaran narkotika di penjara. Jadi pecandu narkoba gak layak sama sekali di penjara. Dia harus ngalami detok, dan penjara nggak ada program untuk detoksifikasi, nanganin masalah psikisnya. Jadi yang ada apa? Orang akan balik terus dan selalu disalahkan si pecandunya ini terus. Yang saya banyak lakukan hari ini adalah pemberdayaan masyarakat. Masalah besar narkoba adalah masyarakat masih berpikir ini tugasnya BNN dan polisi, pertama. Kedua, hampir nggak ada dari masyarakat berpikir ini tanggung jawabnya. Gitu loh. Jadi sekarang saya memberdayakan masyarakat untuk terlibat langsung. Membangun dalam tanda kutip rehabilitasi berbasis komunitas-komunitas masyarakat. Jadi contoh ada kayak dance crew yang ada marak sekarang, tapi mereka punya kemampuan untuk daripada bawa ke rehab, mending gabungin lah di komunitas positif. Di klub futsal, anak-anak kreatif dan sebagainya. Saya percaya art itu terapi yang jauh lebih kuat dibanding masuk di hukum atau di rehab. Jadi sang pencipta memang ciptakan kita untuk bisa taklukkan masa depan. Jadi saya nggak percaya ada orang dilahirkan tuh gagal. Sekalipun mungkin dia ditaruh sama orang tuanya di depan puskesmas dan dia harus hidup sendiri. Saya nggak percaya. Saya yakin semua orang tuh unik, berharga. Semua orang itu pasti punya masa depan. Jadi siapapun yang kebetulan nonton nih tayangan ini dimanapun, ya saya nggak percaya one way ticket. Orang bilang sekali lu coba lu nggak mungkin bisa berhenti. Saya nggak percaya. Saya percaya kalau kita punya semangat, kalau kita punya cinta, kalau kita punya keyakinan, kita bisa kok keluar dari mimpi buruk ini dan kembali mengecap begitu banyak kebaikan di kemudian hari. Kita layak dapat yang terbaik. Seperti yang sudah disebutkan pada ilustrasi-ilustrasi sebelumnya,
narkoba membawa dampak tersendiri ya bagi tubuh. Tidak aja hanya masalah kesehatan, tapi narkoba juga mempengaruhi kondisi psikis seseorang. Kita lihat bahwa kerugian dari narkoba tersebut tuh ada banyak. Maka dari itu akan lebih baik jika seseorang yang tadinya pemakai, pecandu, pengguna itu mulailah pelan-pelan menyadari betapa bahayanya itu, lalu memilih untuk rehabilitasi. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan penyalahgunaan narkoba
dilakukan untuk memastikan perkembangan anak-anak berlangsung secara sehat dan aman, agar mereka dapat mewujudkan bakat serta potensi mereka dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, maupun negara. Anak-anak yang memasuki dunia sekolah akan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika lulus sekolah dasar, ada masa transisi ke SMP dan kemudian ke SMA. Tiap tahap maka akan berbeda pula lingkungannya, sehingga anak harus selalu melalui proses adaptasi baik sosial, psikologi, dan pendidikan. Semakin besar pertumbuhan hingga lanjut perguruan tinggi, maka anak akan semakin jauh dari orang tua, atau dapat dikatakan kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya. Tidak hanya itu, terkadang permasalahan di rumah seperti pola komunikasi yang tidak efektif di dalam keluarga juga akan membangkitkan sikap penolakan anak terhadap aturan yang sudah dibuat. Terjadinya kekerasan hingga perceraian orang tua dan kerap pindah domisili harus dihadapi oleh para anak-anak tersebut. Di saat bersamaan, mereka juga dapat menghadapi situasi peredaran narkoba yang marak terjadi di lingkungan sekolah, bahkan teman mereka sendiri yang menggunakan narkoba. Hal tersebut merupakan faktor resiko bagi seorang anak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sekolah dan perguruan tinggi juga terkadang menggunakan metode mengajar yang bersifat pasif, sehingga tidak ada kedekatan secara emosional antara kedua pihak tersebut. Adanya jarak serta kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut juga menjadi faktor resiko bagi para pelajar dan mahasiswa menjadi rentan menyalahgunakan narkoba. Semua faktor resiko tersebut dapat dicegah dengan berbagai macam cara. Orang tua yang menjalani pola hidup sehat dan aman, serta selalu dekat dengan anak, dapat menciptakan suasana kehangatan dan saling percaya di antara anggota keluarga. Tidak hanya itu, orang tua yang tetap memantau kegiatan anaknya dan dapat menerapkan disiplin di dalam keluarga secara konsisten dan efektif dapat membantu seorang anak memiliki kepribadian yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua juga dapat menerapkan pola komunikasi tentang pentingnya keluarga sehat, serta menyempatkan waktu untuk anak dan keluarga. Berikan dukungan kepada anak baik kognitif, emosional, sosial, dan keuangan, mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah keluarga, dan mau menolong anak untuk meraih impian dan tujuan hidup mereka. Tidak hanya itu, para pelajar dan mahasiswa juga bisa mengikuti berbagai program pelatihan keterampilan pencegahan yang fokus agar mereka mampu mengontrol dirinya, agar dapat membantu dan meningkatkan kesadaran emosional, serta mampu berkomunikasi dan memecahkan masalah sosial yang sedang dihadapinya. Jauhi dan lindungi keluarga kita dari keganasan narkoba. Mari berjuang bersama Badan Narkotika Nasional guna menyelamatkan masa depan bangsa. Kami mengajak setiap anak dan orang tua, pelajar dan pengajar untuk tidak berdiam diri, untuk tidak bersikap apatis. Kenali, peduli, dan dekati, karena satu nyawa terlalu berharga untuk disia-siakan, dan 1000 nyawa masih belum cukup untuk kita selamatkan. Jangan pernah berhenti, terus gapai harapan baru yang lebih baik demi Indonesia bebas narkoba. Jadi teman-teman, perasaan senang dan tenang dan segala rasa nyaman yang diberikan oleh efek dari narkoba itu hanya sementara. Karena apa? Untuk jangka panjangnya, narkoba yang digunakan secara terus-menerus, secara berkala, dan rutin itu akan mengganggu kesehatan kita. Bahkan narkoba menjadi penyebab lain dari risiko kematian tertinggi di Indonesia. Penting bagi kita semua untuk memahami betapa bahayanya narkoba itu jika disalahgunakan. Kita bisa menggunakan narkoba asal dengan catatan ada takaran dari dokter, dan narkoba yang digunakan pun jenisnya berbeda ya.
jenis tertentu lah, bukan narkotika golongan pertama yang jelas. Biasanya untuk pengobatan atau terapi itu narkoba yang digunakan adalah jenis narkotika yang golongan kedua dan ketiga. Nah, berdasarkan tadi pemaparan video, ilustrasi, dapat dilihat bahwa efek yang ditimbulkan karena narkoba itu tidak main-main ya. Bahkan seseorang bisa kehilangan nyawanya hanya karena mengkonsumsi narkoba yang awalnya dikira untuk menambah rasa nyaman, untuk mengobati duka gitu. Maka dari itu ya teman-teman, penting sekali nih catatan bagi kita semua untuk lebih baik kita menjauhi yang namanya narkoba. Karena apa? Karena ini juga untuk kebaikan diri sendiri. Karena yang paling mengerti diri sendiri itu ya cuma kita, bukan orang lain. Thank you. Apa itu narkoba? Menurut Wikipedia, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan yang berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nabza. Nabza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Berikut adalah macam-macam narkoba. Ganja. Marijuana jenis-jenis narkoba di Indonesia dan efeknya yang mematikan adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan bunga, batang, biji, dan daun kering dari tanaman ganja, cannabis sativa. Marijuana adalah obat terlarang yang paling umum digunakan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hasil survei oleh BNN memperlihatkan marijuana dengan konsumen tertinggi yaitu pekerja sebanyak 956.002 orang, pelajar sebanyak 565.998 orang, dan rumah tangga sebanyak 460.039 orang. Efek pemakai ganja: kesulitan berpikir dan memecahkan masalah, perubahan indera, memori terganggu. Ekstasi. Ekstasi adalah bahan kimia sintesis dengan efek kompleks yang meniru simultan, sabu, dan senyawa halusinogen. Pada awalnya, ekstasi dipatenkan oleh perusahaan farmasi Jerman, Merck, pada tahun 1910 dan digunakan sebagai obat untuk meningkatkan mood dan diet. Menurut BNN, ekstasi merupakan jenis narkoba peringkat ketiga yang paling sering dikonsumsi setelah sabu dan ganja. Dengan jumlah pengguna, pekerja sebanyak 302.444 orang, rumah tangga sebanyak 140.614 orang, dan pelajar sebanyak 106.704 orang. Efek dari pemakai ekstasi: meningkatnya denyut jantung, kram otot, dan penglihatan buram. Heroin. Heroin atau putau adalah narkoba sangat adiktif yang diproses dari morfin, yaitu zat alami yang dari ekstrak benih biji tanaman popi varietas tertentu. Heroin biasa dijual dengan berbentuk serbuk putih atau kecoklatan yang telah dicampur dengan gula, pati, susu bubuk, atau kina. Heroin yang murni berbentuk serbuk putih yang sangat pahit dan biasanya berasal dari Amerika Selatan. Menurut hasil survei BNN, heroin merupakan jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi. Dengan jumlah pengguna, rumah tangga sebanyak 33.358 orang, pekerja sebanyak 32.782 orang,
orang dan pelajar sebanyak 29.838 orang. Efek dari pemakai morfin. Koma, kerusakan otak permanen, dan bibir pecah-pecah. 3 cara mencegah narkoba. Dekat dengan keluarga, sehingga jauh dari pergaulan bebas. Aktif mengikuti kegiatan positif di lingkungan sekitar maupun di sekolah. Selalu berpikir positif dan berprestasi, banggakan orang tua.